Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kutukan Pabrik Tahu. Di sebuah desa bernama Sukamaju, Dharma, seorang pria berusia 35 tahun, mewarisi pabrik tahu kecil dari ayahnya yang telah meninggal dunia. Ayahnya adalah orang yang jujur dan pekerja keras, tetapi kondisi ekonomi yang sulit membuat pabrik itu hampir bangkrut. Dharma yang merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan usaha keluarganya, berusaha keras menjaga pabrik tetap berjalan, meskipun ia tahu bahwa beban ini sangatlah berat. Setiap hari, Dharma dan istrinya Ratna bekerja tanpa lelah. Namun hutang terus menumpuk, dan pelanggan mulai beralih ke pabrik tahu besar di kota yang menawarkan harga lebih murah. Kondisi ini membuat Dharma semakin tertekan, apalagi ketika rumah mereka hampir disita karena gagal membayar cicilan. Suatu malam, Dharma pergi ke pasar untuk mencari bahan baku murah. Di sana ia bertemu seorang pria tua yang dikenal sebagai Ki Jaka. Orang-orang desa menyebutnya sebagai dukun sakti, tetapi juga penuh misteri. Melihat Dharma yang tampak putus asa, ia mendekatinya dan menawarkan solusi. Kalau kau ingin sukses, ada jalannya. Tapi jalan ini tidaklah mudah, dan ada harga yang harus kau bayar. Ujarnya sambil menatap tajam ke arah Dharma. Dharma yang merasa sudah tidak punya pilihan lain, tertarik mendengar cerita ini lebih lanjut. Ki Jaya kemudian memberitahu tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa membuat usahanya maju pesat. Namun ia mengingatkan bahwa ada pengorbanan besar yang harus ia lakukan. Ki Jaya meminta Dharma datang ke sebuah gua di hutan larangan di pinggir desa. Dengan rasa takut, tapi penuh harapan. Dharma mengikuti instruksi. Malam itu ia membawa tahu hasil produksinya. Ayam hitam, kemenyan, dan sesajen lain seperti yang diminta. Di dalam gua, Ki Jaya memimpin ritual. Ia memanggil makhluk gaib bernama Nyai Surini, sosok penjaga pesugihan yang akan membantu Dharma. Ritual berlangsung dengan atmosfer yang mencekam. Nyala api kemenyan berwarna biru dan suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Nyai Surini muncul dalam wujud wanita berwajah cantik, tetapi dengan mata yang tajam seperti elang. Kau ingin kaya, Darman? Kau bisa memberimu segalanya. Tapi ingat, kau harus setia memenuhi syaratku. Jika tidak, kau akan menyesal seumur hidupmu. Ujar Nyai Surini. Dharma yang hanya berpikir tentang keluarganya dan pabriknya menyetujui tanpa banyak bertanya. Sejak ritual itu, perubahan besar terjadi. Pabrik tahu menjadi sangat sukses. Produknya dikenal karena rasa yang luar biasa enak. Teksturnya lembut dan tahan lama. Pelanggan dari berbagai daerah datang memborong tahu Dharma, dan pabriknya berkembang pesat. Dalam waktu 6 bulan, Dharma mampu melunasi hutang, membeli rumah baru, dan memperkerjakan banyak karyawan. Namun Dharma mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Terkadang ia melihat bayangan hitam di sudut pabrik, atau mendengar suara tangisan di malam hari. Para pekerjanya juga mulai bercerita tentang kejadian-kejadian menyeramkan, seperti mesin tahu yang bergerak sendiri, atau bau amis yang muncul tanpa alasan. Suatu malam,
Ki Jaya kembali menemui Dharma dan mengingatkan syarat utama dari pesugihan itu. Dharma harus memberikan tumbal setiap bulan. Awalnya Dharma mengira tumbal itu hanya berupa ayam atau kambing. Tetapi Ki Jaya menjelaskan bahwa tumbal yang dimaksud adalah manusia. Dharma terkejut dan berusaha menolak. Namun keesokan harinya, usahanya mulai mengalami kemunduran drastis. Tahunya tiba-tiba rusak. Mesin sering rusak tanpa alasan. Dan pelanggan menghilang. Dharma yang ketakutan kehilangan semuanya. Akhirnya menyerah. Ia mulai mencari orang asing atau gelandangan yang tidak dikenalnya untuk dijadikan tumbal. Seiring waktu, Dharma menjadi semakin dingin dan kehilangan belas kasihan. Ia bahkan berani mengorbankan orang-orang yang pernah membantunya. Namun setiap kali ia melakukan pengorbanan, ia dihantui oleh wajah-wajah korban yang muncul dalam mimpinya. Mereka menangis, berteriak, dan memohon keadilan. Ratna, istrinya, mulai curiga dengan perubahan sikap Dharma. Ia sering menemukan Dharma berbicara sendiri di malam hari, dan pernah sekali melihat suaminya membawa seseorang ke dalam pabrik pada tengah malam. Ratna merasa takut, tetapi ia tidak berani bertanya langsung. Pada bulan ke-12, Dharma merasa sangat tertekan. Ia ingin keluar dari perjanjian itu, tetapi Nyai Surini muncul dan menertawakannya. Kau sudah berjanji, Dharma. Tidak ada jalan keluar. Jika kau ingin berhenti, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Dharma yang sudah kehilangan akal sehat berusaha melawan takdirnya. Ia memutuskan untuk tidak lagi memberikan tumbal. Namun keputusannya membawa petaka. Pabriknya terbakar habis secara misterius dan keluarganya meninggalkannya karena takut. Beberapa bulan kemudian, Dharma ditemukan tewas di dalam reruntuhan pabriknya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Penduduk desa percaya bahwa pabrik tahu itu kini dikutuk. Orang-orang sering mendengar suara mesin yang menyala sendiri di malam hari, disertai jeritan dan tangisan. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu, dan cerita tentang pesugihan Dharma menjadi legenda menyeramkan di desa Sukamaju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.